Dalam ilmu primbon Jawa, tidak semua weton diciptakan untuk bersinar di awal kehidupan. Ada weton yang sejak muda sudah terlihat menonjol, mudah berhasil, dan cepat mendapatkan rezeki. Namun ada pula weton yang justru dipilih untuk bekerja dalam diam, menyimpan kekuatan besar yang baru akan muncul ketika waktunya tiba. Dan weton itu adalah Pahing. Weton Pahing dikenal sebagai pribadi yang tenang, tidak banyak bicara, tidak suka pamer, dan seringkali terlihat biasa di mata orang lain. Bahkan, tidak sedikit pemilik weton Pahing yang di masa mudanya sering diremehkan, dianggap lambat, atau dinilai kurang beruntung. Hidupnya seolah berjalan tertatih, penuh proses, dan jauh dari kata instan. Namun Primbon menegaskan satu hal penting. Pahing bukan weton gagal, melainkan weton yang sedang dipanaskan. Ibarat mesin tua yang besar dan kokoh, Pahing tidak langsung melaju kencang. Mesinnya perlu waktu untuk panas. Tapi begitu sudah bekerja sempurna, tidak ada yang bisa menghentikannya. Orang Pahing memiliki energi batin yang sangat kuat. Energi ini tidak meledak-ledak, melainkan mengendap, menumpuk, dan terus bekerja di alam tak kasat mata. Setiap kesabaran yang dijalani, setiap keikhlasan yang dipaksakan oleh keadaan, setiap air mata yang jatuh diam-diam, semuanya menjadi bahan bakar mesin rezeki. Primbon Jawa menyebut, Pahing adalah weton yang rezekinya tidak lompat, tapi naik bertahap dan pasti. Di usia muda, mereka lebih banyak mengalah. Di saat orang lain menikmati hasil cepat, Pahing justru sedang ditempa agar kuat memegang rezeki besar kelak. Inilah sebabnya mengapa banyak orang Pahing terlihat telat sukses. Padahal sejatinya bukan telat, melainkan dipersiapkan. Karena rezeki besar tanpa batin yang kuat hanya akan membawa kehancuran. Dan Pahing tidak ditakdirkan untuk itu. Mesin rezeki Pahing bekerja tanpa suara. Tidak ribut, tidak gaduh, tidak butuh pengakuan. Tapi diam-diam, jalan hidupnya disusun satu persatu. Pertemuan, peluang, ujian, bahkan kegagalan, semuanya sudah masuk hitungan semesta. Primbon mengatakan, Pahing yang bersabar di awal, akan memanen paling banyak di akhir. Jika hari ini Anda adalah pemilik weton Pahing dan merasa hidup terasa berat, rezeki lambat, usaha sering diuji, jangan berkecil hati. Itu bukan tanda Anda salah jalan. Itu pertanda mesin rezeki Anda sedang disiapkan. Karena Pahing tidak diciptakan untuk kaya cepat. Pahing diciptakan untuk kaya lama, kuat, dan tidak jatuh lagi. Dalam catatan Primbon Jawa, hampir tidak pernah ada kisah hidup weton Pahing yang lurus dan mudah sejak awal. Justru sebaliknya, garis hidup Pahing terkenal berliku, berat, dan penuh ujian di masa muda. Seakan-akan hidup sengaja menahan mereka lebih lama di bawah, membiarkan mereka berjalan tertatih sementara orang lain melaju lebih cepat. Banyak pemilik weton Pahing merasakan hal yang sama. Sudah bekerja keras, tapi hasil belum seberapa. Sudah berusaha jujur, tapi rezeki terasa seret. Sudah bersabar, tapi ujian datang bertubi-tubi. Namun Primbon menegaskan, ini bukan kesialan. Ini adalah proses penempaan garis hidup. Pahing adalah weton yang tidak ditakdirkan menikmati hasil sebelum siap menanggung bebannya. Karena itu, masa mudanya sering dipenuhi keterbatasan. Bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membentuk daya tahan batin. Agar kelak, ketika rezeki besar datang, ia tidak gegabah, tidak boros, dan tidak lupa diri. Primbon Jawa menyebut, garis hidup Pahing bergerak seperti tangga batu. Pelan, berat, tapi tidak pernah runtuh. Setiap kegagalan di usia muda sesungguhnya adalah penghapusan jalan buntu. Setiap kerugian adalah pelajaran agar tidak jatuh di lubang yang sama saat rezeki sudah besar. Maka jangan heran jika banyak Pahing yang baru menemukan jalannya setelah berkali-kali salah arah. Namun titik balik itu pasti datang. Ketika usia mulai dewasa, ketika emosi mulai stabil, dan ketika hati sudah kenyang oleh proses, rezeki Pahing mulai berubah wataknya. Yang dulu seret,
mulai lancar. Yang dulu jauh, mulai mendekat. Yang dulu mustahil, perlahan menjadi mungkin. Primbon menyebut fase ini sebagai pintu hidup terbuka perlahan. Tidak meledak tiba-tiba, tapi terus membesar. Usaha yang dulu kecil mulai tumbuh. Pekerjaan yang dulu stagnan mulai naik. Bahkan relasi dan kepercayaan orang terhadap Pahing meningkat tanpa disadari. Di titik inilah terlihat jelas perbedaan Pahing dengan weton lain. Banyak orang kaya di usia muda tapi jatuh di usia tua. Sementara Pahing justru menanjak saat yang lain mulai turun. Karena garis hidup Pahing bukan untuk pamer keberhasilan cepat, melainkan untuk menikmati hasil panjang. Rezekinya tidak hanya besar, tapi tahan lama. Tidak hanya banyak, tapi menenangkan. Primbon menuliskan satu kalimat tegas. Pahing yang bertahan di masa sulit, akan dimuliakan di masa akhir. Maka jika hari ini Anda pahing dan hidup masih terasa berat, jangan merasa tertinggal. Bisa jadi, Anda sedang berada di bagian cerita yang paling menentukan. Bagian di mana hidup sedang menguatkan Anda sebelum mengangkat derajat Anda setinggi-tingginya. Dalam ilmu primbon Jawa, tidak semua weton memiliki aura penarik rezeki yang stabil. Ada yang rezekinya deras namun cepat habis, ada yang besar tapi penuh konflik, dan ada pula yang datang lalu pergi tanpa bekas. Namun weton Pahing dikenal memiliki aura yang berbeda. Rezeki datang pelan, tapi melekat kuat. Primbon menyebut aura ini sebagai aura mesin rezeki, energi batin yang bekerja terus-menerus tanpa henti, tanpa suara, dan tanpa banyak gejolak. Orang Pahing jarang terlihat mengejar uang dengan nafsu. Justru ketika mereka fokus bekerja, berbuat baik, dan menjalani hidup apa adanya, uang perlahan datang menghampiri. Mengapa bisa demikian? Karena secara batin, Pahing memancarkan energi stabil, dapat dipercaya, dan menenangkan. Alam semesta menyukai kestabilan. Rezeki pun mencari tempat yang aman untuk singgah. Maka ketika peluang, kepercayaan, atau bantuan datang pada Pahing, biasanya tidak setengah-setengah. Primbon Jawa menjelaskan, uang tidak hanya mengikuti kerja keras, tapi juga mengikuti karakter batin. Dan karakter Pahing dibentuk oleh kesabaran panjang. Mereka jarang gegabah, jarang menghamburkan, jarang memamerkan. Inilah sebabnya, sekalipun penghasilan Pahing tidak selalu paling besar, hartanya sering paling awet. Banyak Pahing yang tidak sadar bahwa dirinya sedang ditarik oleh rezeki. Tiba-tiba dipercaya mengelola usaha. Tiba-tiba ditawari peluang. Tiba-tiba mendapat bantuan di saat genting. Semua itu bukan kebetulan. Primbon menyebutnya sebagai tarikan aura rezeki yang aktif. Aura ini semakin kuat ketika Pahing konsisten dalam usaha, tidak iri pada keberhasilan orang lain, mampu bersyukur meski hasil kecil. Setiap rasa syukur memperkuat medan energinya. Setiap kesabaran mempertebal daya tariknya. Maka wajar jika banyak Pahing yang hidupnya perlahan naik tanpa jatuh drastis. Primbon juga mengingatkan satu hal penting, uang tidak betah pada jiwa yang panik. Dan Pahing adalah weton yang paling jarang panik ketika diuji. Bahkan saat mengalami kerugian, Pahing cenderung diam, berpikir, lalu bangkit dengan cara yang lebih matang. Disinilah mesin rezeki itu bekerja paling nyata. Tidak berhenti saat rusak, melainkan belajar lalu berputar lebih halus. Orang lain mungkin iri melihat hasil akhir Pahing. Tapi sedikit yang tahu bahwa aura rezeki itu dibangun dari puluhan kali menahan diri, ratusan kali bersabar, dan ribuan kali tidak mengeluh. Primbon menuliskan satu kalimat kuat. Pahing tidak mengejar rezeki, rezeki yang tidak bisa meninggalkan Pahing. Jika hari ini Anda Pahing dan merasa hidup masih sederhana, percayalah, uang sedang mengenali Anda. Dan ketika ia sudah merasa aman, ia akan tinggal lebih lama dari yang Anda bayangkan. Dalam primbon Jawa, ada satu keistimewaan yang tidak dimiliki semua weton, dan keistimewaan itu sangat kuat pada weton Pahing, naluri rezeki yang tumbuh seiring usia. Berbeda dengan weton yang bersinar di awal lalu meredup,
Pahing justru seperti mata pisau, semakin diasah oleh waktu, semakin tajam dan berbahaya bagi kemiskinan. Di usia muda, naluri Pahing sering tertutup oleh emosi. Keinginan cepat berhasil, rasa iri melihat keberhasilan orang lain, dan kegelisahan karena hidup terasa lambat. Namun semua itu perlahan luruh seiring bertambahnya usia. Pahing belajar satu hal penting, tidak semua peluang harus dikejar, tidak semua jalan harus diambil. Primbon menyebut fase ini sebagai munculnya mata batin rezeki. Di fase ini, Pahing mulai bisa merasakan mana peluang yang menguntungkan, mana rezeki yang berisiko, mana orang yang tulus, mana yang hanya memanfaatkan. Keputusan yang dulu sering salah, kini jarang meleset. Langkah yang dulu ragu-ragu, kini mantap dan terukur. Inilah tanda bahwa mesin rezeki Pahing telah naik level, bukan lagi bekerja kasar, melainkan bekerja cerdas. Semakin dewasa, Pahing semakin tidak mudah tergoda. Tawaran cepat kaya justru terasa mencurigakan. Jalan pintas justru dihindari. Karena batinnya sudah paham, rezeki sejati tidak datang dengan kegaduhan. Primbon menuliskan, ketika Pahing mencapai kedewasaan batin, semesta mulai memberikan bisikan halus. Entah berupa firasat, mimpi, atau perasaan tidak nyaman saat akan mengambil keputusan tertentu. Dan anehnya, ketika bisikan itu diikuti, Pahing sering terhindar dari kerugian besar. Inilah naluri rezeki yang sesungguhnya. Banyak Pahing yang baru menyadari keajaiban ini setelah usia bertambah. Mereka mulai heran, mengapa kini lebih mudah membaca situasi? Mengapa lebih jarang salah langkah? Mengapa rezeki datang dari arah yang terasa pas, tidak berlebihan tapi cukup dan menenangkan? Primbon menegaskan, kedewasaan adalah kunci pengunci rezeki Pahing. Selama emosi masih liar, rezeki ditahan. Tapi ketika hati sudah tenang, rezeki dilepas satu persatu. Di titik ini, Pahing tidak lagi mengejar banyak hal. Justru dengan memilih sedikit, hasilnya menjadi lebih besar. Tidak lagi sibuk membuktikan diri, tapi fokus membangun kestabilan. Dan anehnya, justru di fase inilah keberkahan paling kuat hadir. Primbon menutup bab ini dengan pesan penting. Naluri Pahing tidak diberikan saat muda, karena rezekinya terlalu berat untuk jiwa yang belum matang. Maka jika hari ini Anda Pahing dan merasa hidup mulai terasa lebih jelas, keputusan lebih tenang, dan rezeki mulai mengikuti langkah Anda, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa usia Anda sedang menyelaraskan diri dengan takdir kaya Anda. Dalam Primbon Jawa, setiap weton yang dianugerahi rezeki besar selalu disertai pantangan berat. Semakin besar potensi kekayaan, semakin besar pula ujian batinnya. Dan bagi weton Pahing, pantangan terbesar itu hanya satu, keserakahan. Mesin rezeki Pahing sejatinya sangat kuat. Ia mampu bekerja dalam sunyi, bertahan dalam tekanan, dan terus berputar meski dihantam kegagalan. Namun Primbon menegaskan, mesin ini bukan mesin rakus. Ia hidup dari keseimbangan, bukan dari nafsu berlebihan. Banyak Pahing yang ketika rezekinya mulai naik, justru tergelincir di titik ini. Ketika uang mulai datang, keinginan pun membesar. Ingin cepat kaya, ingin lebih dari yang seharusnya, ingin membuktikan diri pada dunia. Disinilah bahaya dimulai. Primbon Jawa menyebut, saat Pahing mulai memaksakan kehendak, mesin rezeki akan melambat. Bukan langsung rusak, tapi kehilangan ritmenya. Usaha mulai tersendat. Keputusan mulai keliru. Orang-orang yang dulu mendukung perlahan menjauh. Keserakahan tidak selalu berbentuk kejahatan besar. Kadang ia hadir dalam bentuk terlalu memaksakan target. Tidak mau berhenti meski hati gelisah. Mengambil peluang yang jelas-jelas bertentangan dengan nurani. Primbon mengingatkan, rezeki Pahing sangat sensitif terhadap batin. Jika hati keruh, alirannya pun keruh. Jika emosi menguasai, rezeki akan mencari tempat lain yang lebih tenang.
Pantangan kedua yang tak kalah penting adalah amarah berlebihan. Pahing yang dikuasai emosi bisa kehilangan kejernihan naluri yang selama ini menjadi kekuatannya. Keputusan diambil saat panas, bukan saat tenang. Dan hasilnya sering berujung penyesalan. Namun kabar baiknya, Primbon juga menyebut bahwa mesin rezeki Pahing tidak pernah benar-benar rusak. Ia hanya bisa mati suri. Ketika Pahing menyadari kesalahannya, menurunkan ego, dan kembali ke jalan sabar, mesin itu bisa hidup kembali, bahkan berputar lebih halus dari sebelumnya. Laku yang dianjurkan untuk Pahing adalah menahan diri saat rezeki naik, tetap hidup sederhana meski mampu, mendahulukan ketenangan batin daripada gengsi. Primbon menuliskan kalimat keras namun jujur. Pahing tidak miskin karena kurang usaha, tapi karena melawan watak rezekinya sendiri. Maka jika Anda Pahing dan saat ini merasa rezeki seperti tertahan, coba tengok ke dalam diri. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menata ulang. Apakah ada keinginan yang terlalu dipaksakan? Apakah ada emosi yang belum diredam? Karena ketika Pahing kembali tenang, kembali sabar, kembali ikhlas, mesin rezeki itu akan menyala lagi. Dan kali ini, lebih kuat, lebih stabil, dan lebih berkah. Dalam Primbon Jawa, tidak semua kekayaan dipandang sebagai keberhasilan sejati. Ada orang yang kaya harta tapi miskin batin. Ada pula yang bergelimang uang namun hidupnya penuh kegelisahan. Karena itu, Primbon menegaskan bahwa takdir akhir weton Pahing bukanlah sekadar kaya, melainkan kaya yang tenang. Setelah melewati masa muda yang berat, ujian batin yang panjang, naluri rezeki yang ditempa oleh waktu, serta pantangan yang harus dijaga, Pahing akhirnya tiba di fase pamungkas kehidupannya. Fase di mana mesin rezeki bekerja paling sempurna, tanpa suara, tanpa kegaduhan, dan tanpa drama. Di fase ini, Pahing tidak lagi sibuk mengejar apapun. Ia tidak berlomba dengan siapapun. Tidak haus pujian. Tidak tergoda pembuktian. Rezeki datang karena ia sudah selaras dengan jalannya sendiri. Hidupnya sederhana dari luar, tapi kuat dari dalam. Primbon menyebut, inilah saat di mana rezeki Pahing menjadi rezeki yang manut. Datang saat dibutuhkan, cukup untuk hidup, cukup untuk berbagi, dan cukup untuk menenangkan hati. Tidak berlebihan, tapi tidak pernah kekurangan. Banyak Pahing yang di fase ini mulai menikmati hasil tanpa takut kehilangan. Karena kekayaan mereka tidak berdiri di atas emosi, melainkan di atas keseimbangan. Mereka tahu kapan berhenti, kapan melangkah, dan kapan cukup. Yang menarik, Primbon mencatat bahwa di usia matang, Pahing sering menjadi sumber keberkahan bagi orang lain. Entah lewat nasihat, bantuan, atau sekadar kehadiran yang menenangkan. Rezeki mereka tidak hanya mengalir dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk dihormati, dipercaya, dan didoakan. Inilah perbedaan besar Pahing dengan weton lain. Ketika yang lain mengejar kaya untuk terlihat, Pahing menerima kaya untuk menjaga ketenangan hidup. Ketika yang lain ribut mempertahankan harta, Pahing justru menikmati hasil tanpa rasa takut berlebihan. Primbon menuliskan kalimat penutup yang sangat dalam. Pahing yang sabar di awal, kuat di tengah, dan ikhlas di akhir, akan hidup berkecukupan sampai tutup usia. Jika Anda adalah pemilik weton Pahing, dan hari ini hidup mulai terasa lebih damai dibanding masa lalu, itu bukan tanda Anda kehilangan ambisi. Itu tanda bahwa takdir akhir Anda sedang bekerja. Anda tidak diciptakan untuk kaya dengan gaduh. Anda diciptakan untuk kaya dengan tenang. Dan ketenangan itulah kekayaan tertinggi menurut Primbon Jawa. Jika Anda adalah pemilik weton Pahing, ingatlah satu hal, hidup Anda tidak diciptakan untuk terburu-buru. Rezeki Anda bukan untuk diperebutkan, tapi ditunggu sambil dikuatkan. Semua yang terasa berat di awal, semua yang terasa lambat di masa lalu, adalah bagian dari mesin rezeki yang sedang dipanaskan. Dan ketika waktunya tiba, rezeki itu tidak akan datang ribut. Ia datang tenang, menetap, dan bertahan lama.
Jika video ini terasa menguatkan, jangan lupa klik like sebagai tanda syukur. Bagikan ke sesama pahing agar saling menguatkan. Dan subscribe channel ini, karena masih banyak rahasia Primbon Jawa yang akan membuka jalan rezeki dan ketenangan hidup Anda. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga rezeki Anda selalu manut dan berkah.